Setelah sebelumnya sempat dibahas tentang budaya organisasi dan bagaimana budaya organisasi mempengaruhi komunikasi organisasi, kita akan coba bahas ada dua teori yang dianggap bisa menjelaskan bagaimana budaya organisasi mempengaruhi komunikasi organisasi, khususnya budaya organisasi yang terjadi di Jepang dan juga Amerika. Yang pertama teori 7S dan yang kedua adalah teori Z. Teori 7S ini terdiri dari dua kelompok besar. Yang pertama disebut sebagai kelompok keras ataupun hard, yang meliputi strategi, struktur, dan juga sistem. Ketiga elemen tersebut dikategorikan sebagai kelompok keras karena bersifat tangible ataupun dia bisa dilihat ataupun dirasakan langsung, sehingga dianggap lebih mudah untuk diidentifikasi dan dapat dipengaruhi oleh manajemen secara langsung. Sedangkan kelompok yang kedua disebut juga sebagai kelompok lunak ataupun soft, yang meliputi shared values, skills, staff, dan juga style. Keempat elemen tersebut dianggap sebagai kelompok lunak karena intangible ataupun dia dianggap tidak berwujud dan relatif sulit untuk dijabarkan serta lebih dipengaruhi oleh budaya sebuah organisasi. Sekarang kita coba lihat satu persatu masing-masing ketujuh elemen tersebut. Yang pertama strategi. Strategi pada dasarnya memiliki arahan yang tegas dan juga jelas, sehingga setiap individu ataupun kelompok di dalam organisasi mengetahui dengan jelas tentang cara apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran organisasi. Kemudian yang kedua adalah struktur, yang mengatur sistem kerja, komunikasi, wewenang, dan juga tanggung jawab, serta pendelegasian tugas kepada unit kerja di dalam organisasi ataupun orang-orang tertentu untuk mencapai sasaran organisasi. Setidaknya struktur organisasi memberikan gambaran tentang posisi seseorang ataupun posisi individu, dan individu tersebut tahu tentang apa yang harus dilakukannya, kepada siapa dia harus berkoordinasi, kepada siapa dia harus patuh, dan siapa yang bisa diberikan perintah berdasarkan garis dalam struktur itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu sistem. Yang dimaksud dengan sistem di sini dianggap sebagai proses dan juga prosedur perusahaan yang berisikan kegiatan operasional sehari-hari dan pembuatan keputusan dalam perusahaan. Ketiga elemen tersebut dianggap sebagai kelompok keras karena lebih mudah untuk dipengaruhi oleh manajemen di dalam organisasi. Kemudian elemen yang keempat adalah skills ataupun keterampilan. Yang dimaksud dengan skills di sini termasuk juga dengan kapabilitas dan juga kompetensi individu di dalam organisasi dalam pelaksanaan tugasnya. Skills di sini tidak dilihat tentang sejauh mana individu tersebut mampu menyelesaikan pekerjaannya, tetapi juga dilihat tentang bagaimana individu tersebut berimprovisasi ataupun melakukan teknik-teknik tertentu dalam penyelesaian tugas tersebut. Semisal kemampuan dalam memanfaatkan perangkat yang tersedia ataupun juga inisiatif dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam keadaan-keadaan tertentu, termasuk juga kemampuan dalam memahami instruksi yang diberikan oleh atasan. Kemudian yang kelima adalah staff ataupun karyawan. Pada bagian ini bukan hanya berbicara tentang seleksi dan juga rekrutmen ataupun juga pelatihan, tetapi juga bicara tentang bagaimana staf tersebut memiliki motivasi dalam pelaksanaan tugasnya ataupun juga bagaimana manajer memberikan motivasi kepada karyawan dalam pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya adalah style ataupun gaya kepemimpinan. Pada bagian ini lebih melihat bagaimana pemimpin memiliki kemampuan dalam mengendalikan ataupun mempengaruhi bawahan dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk juga bagaimana pemimpin memberikan motivasi bawahan dalam pelaksanaan tugasnya. Terakhir adalah shared values. Di sini adalah inti utama dari kerangka 7S karena berkaitan dengan nilai-nilai inti perusahaan yang menjadi budaya organisasi. Nilai-nilai di sini pada dasarnya dianggap sebagai standar ataupun norma-norma yang menjadi panduan perilaku bagi semua individu di dalam perusahaan tersebut. Shared values di sini dianggap sebagai inti dari kerangka 7S, di mana keenam elemen yang sudah disebutkan tadi tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk sebuah budaya organisasi yang dijadikan sebagai prinsip bagi tiap individu dalam organisasi tersebut dalam berperilaku.